wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama dan harus diutamakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara dan tempat yang insya Allah diberkahi ini. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang pimpinan tanpa dasi, panglima jabatan tertinggi, sang pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban, sang pembeda mana arak dan mana teh kotak, mana alkohol dan mana teh botol, seorang yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Siapa lagi selain junjungan kita Nabiyana wa Maulana Muhammad tanpa pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in itba'ut tabiatnya, semoga sampai kepada kita selaku umat mutakhirnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada pimpinan umum Pondok Pesantren Al Basmalah beserta keluarganya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada staf jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Al Basmalah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyampaikan pidato singkat dengan tema salat. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Itulah para ulama mengatakan, terkadang kita bertanya-tanya, apakah benar sholat adalah tiang agama? Apakah tidak disebut Islam jika tidak sholat? Mari kita sama-sama berpikir dengan cara menganalogikan bahwa 5 jari kita adalah bahwa 5 jari kita adalah rukun Islam dan pulpen yang saya pegang adalah agama. Apabila kita tidak melaksanakan haji, apakah agama masih terpegang? Masih, karena bisa saja kita memiliki halangan untuk menunaikan haji, seperti masalah ekonomi dan atau kondisi fisik yang sudah tidak kuat lagi, sehingga kita tidak dapat melaksanakan haji. Lalu puasa, apabila kita tidak melaksanakan puasa, apakah masih bisa disebut Islam? Masih, karena bisa saja kita sedang dalam perjalanan panjang atau sakit dan uzur-uzur lainnya yang menyebabkan kita harus mengkodok puasa kita. Lalu zakat, apabila kita tidak membayar zakat, apakah masih bisa disebut Islam? Masih, karena bisa saja kita bukan berperan sebagai pembayar zakat, tetapi kita adalah mustahik zakat. Dan yang kedua, puasa, apabila kita tidak dan yang kedua, sholat, apabila kita tidak melaksanakan sholat, apakah masih bisa disebut Islam? Apakah agama masih terpegang? Tidak, karena itulah sholat disebut sebagai tiang agama. Jadi mudah-mudahan dirahmati Allah. Sholat memiliki beberapa keutamaan, diantaranya adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Coba kita lihat para ulama soleh yang selalu mendirikan dan menjaga sholatnya, jarang sekali melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, jarang sekali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam. Sholat bagaimana yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu sholat yang benar-benar sholat yang khusyuk, yang bersungguh-sungguh, bukan sholat yang hanya gerakan dan bacaan saja tanpa disertai pikiran yang khusyuk, tetapi sholat yang bacaan, gerakan, pikiran yang dalam keadaan khusyuk kepada sholat tersebut. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, Imam Al-Basri berkata, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka itu hanya akan membuatnya jauh dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, mari kita sama-sama memperbaiki sholat kita agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar.
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang benar murni dari Allah dan yang salah adalah manusia yang terpada kesalahan. Semoga pidato singkat ini bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.